Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan ngebahas lagi soal-soal kisi-kisi kebidanan P3K 2023 ya. Kita akan ngebahas kompetensi teknisnya. Sebelumnya jangan lupa dulu di like, komen, dan juga subscribe channel akunnya ya. Juga nyalakan loncengnya biar dapat notifikasi terbaru dari aku. Soalnya insya Allah kedepannya aku akan buat video-video pembahasan mengenai soal-soal P3K ya, khususnya bidan. Oke guys, kita mulai aja ke soal nomor pertama. Aku bacakan soalnya ya. Seorang perempuan berumur 29 tahun, G1P0A0 hamilnya 9 bulan. Datang ke PMB untuk periksa kehamilan. Dari hasil pemeriksaan ditemukan tekanan darahnya 120/70, TFU-nya 30, janin tunggal hidup, presentasi kepala, belum masuk PAP. Apakah perubahan psikologis yang tepat pada kasus di atas? Kita lihat dulu perubahan psikologis di umur berapa? Di umur 9 bulan ya guys ya. Nih, kira-kira apa jawabannya? Kita lihat opsinya. A. Perasaan takut dan penolakan terhadap kehamilan. Biasanya perasaan takut dan penolakan terhadap kehamilan itu terjadi di trimester awal ya. Yang kedua, merasa sehat dan nyaman dengan kehamilannya. Nah, ini biasanya terjadi di trimester kedua. Sedangkan 9 bulan ini adalah trimester ketiga, guys. Merasa khawatir dan takut bayinya tidak normal. Nah, ini kita kunci dulu jawabannya ya, karena akan mendekati persalinan otomatis psikologis si ibu itu psikologisnya itu akan merasa khawatir dan takut bayinya tidak normal. Coba kita lihat opsi yang lain. Merasakan kehadiran bayinya sebagai orang di luar dirinya. Nah, ini masuknya ke trimester kedua ya. Mencari tanda-tanda untuk lebih meyakinkan bahwa dirinya hamil. Ini sih masuknya ke trimester pertama karena mencari lagi apakah benar-benar aku hamil gitu. Jadi jawaban yang benar adalah C ya. Merasa khawatir dan takut bayinya tidak normal itu terjadi perubahan psikologis di umur kehamilan trimester ketiga, yaitu 9 bulan. Oke guys, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Seorang perempuan usia 27 tahun, G1P0A0 grafida 22-23 minggu. Ibu mengatakan sudah tidak mual dan muntah lagi. Nafsu makan mulai membaik. Hasil pemeriksaan TTP dalam batas normal. Apakah perubahan psikologis sesuai kasus di atas? Perubahan psikologis lagi ya. Nih, kita lihat lagi usia kehamilannya berapa minggu, 22, 23 minggu. Berarti ini termasuk ke trimester kedua. Kita lihat opsi jawabannya. A. Mencari tahu mengenai tanda untuk meyakinkan dirinya hamil. Ini trimester awal ya, untuk mencari tahu tanda kehamilan itu. B. Mulai merasakan kehadiran bayi sebagai bagian di luar dirinya. Nah, ini masuk ke trimester kedua ya guys. Jadi udah mulai nyaman dengan kehamilannya. Kalau trimester kedua itu biasanya psikologis ibu tuh. Kita lihat yang ketiga. Kekhawatiran pada persalinan, rasa sakit, dan komplikasi ini sih masuknya ke trimester ketiga ya. Jadi bukan merasa dirinya aneh, jelek, dan tidak diperhatikan. Ini biasanya sih sensitif ya. Ini biasa terjadi di umur kehamilan trimester awal. Merasa sedih karena akan berpisah dengan bayinya ini trimester ketiga. Jadi yang masuk ke trimester kedua atau 22 sampai 23 minggu, perubahan psikologisnya adalah B. Mulai merasakan kehadiran bayi sebagai bagian di luar darinya. Jadi dia mulai merasa nyaman mengenai kehamilannya. Kita lanjut lagi ke soal nomor ketiga. Seorang perempuan berusia 24 tahun datang ke BPM dengan keluhan terlambat haid. Ia baru melahirkan anak ketiganya 7 bulan yang lalu. Ibu memberikan ASI dicampur formula untuk anaknya karena ia bekerja. Ibu mengatakan takut hamil karena anaknya masih kecil. Hasil pemeriksaan TTV dalam batas normal dan PPT-nya positif. Oh, berarti dia tuh baru melahirkan 7 bulan tapi dia sudah hamil lagi. Sedangkan dia takut hamil, guys. Apakah perubahan psikologis yang mungkin muncul sesuai kasus di atas? Berarti perubahan psikologisnya gimana nih? Kalau misalkan ada pasien baru melahirkan 7 bulan, takut hamil, ternyata dia hamil lagi. A. Mencari tahu mengenai tanda untuk meyakinkan dirinya hamil. Ini kan udah PPTS ya, jadi
bukan itu jawabannya. Mulai merasakan kehadiran bayi sebagai bagian di luar darinya. Itu termasuk ke trimester kedua juga bukan ya. Sesuai dengan kasus ini, kekhawatiran pada persalinan, rasa sakit dan komplikasi ini juga bukan, masuk ke trimester ketiga. Nah, yang D ini membenci kehamilan. Kita coba lihat yang E, merasa sedih karena akan berpisah dengan bayinya. Ini masuk ke trimester ke terakhir, 3. Namun sesuai di kasus di sini, jawabannya itu adalah D ya guys ya, membenci kehamilannya. Karena apa? Dianya takut hamil, terus dia juga masih punya anak kecil 7 bulan. Dan dia hamil lagi, otomatis dia psikologisnya dia akan membenci kehamilannya gitu guys. Oke guys, kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Oke guys, kita lanjut lagi ke soal nomor berikutnya ya. Soal nomor 4, tanggal 20 April 2011, Nyonya B umurnya 36 tahun nih, datang ke bidan untuk memeriksakan kehamilannya. Nyonya B pernah melahirkan 2 kali dan keguguran 1 kali. HPHT-nya 8 September 2010, Nyonya B mengeluh sering merasakan sesak napas. Hasil pemeriksaan tekanan darahnya 120/80, nadinya 84 kali per menit. Diagnosis kebidanan Nyonya B adalah kalau dilihat dari opsi ini semuanya G3 kita lihat di soal ya. Pernah melahirkan 2 kali dan keguguran sekali. Lalu dia sekarang sedang hamil. Berarti G3, G2, berarti P2 ya. Kita cari yang P2 nih. Ini P3 ini salah ya otomatis. Terus pernah keguguran 1 kali. Nah, ini juga benar semuanya. Berarti 1, 2, 3, 4. Berarti G4 ya. G4, P2, A1. Berarti jawaban yang benar itu adalah G4, P2, A1. Jadi jawabannya E ya. Gitu. Jadi kita nggak usah ngitung kehamilannya kalau misalkan si grafidanya ini tuh beda-beda. Jadi kita tinggal nyari grafidanya aja, dia lebih gampang gitu, lebih lebih cepat, memudahkan ya. Oke guys, kita lanjut lagi ke soal nomor yang 5 ya. Seorang perempuan berusia 23 tahun datang ke BPM dengan keluhan tidak haid sejak 3 bulan yang lalu dan sering mengalami mual. Ibu mengatakan hamil pertama dan tidak pernah keguguran. Hasil pemeriksaannya tekanan darahnya 110/70, nadi 80 kali per menit. Balotemennya positif. Oh, masih balotemen berarti masih 3 bulan ya. PPTS-nya positif. Berapa TFU yang sesuai kasus tersebut? Nah, berdasarkan kasus ini, kita lihat di soal bahwa dianya mengeluh 3 bulan yang lalu mual. Dan nah, berarti otomatis ini baru 3 bulanan ya guys ya. Kita lihat di opsi jawabannya. A, sepusat. Sepusat ini biasanya di umur kehamilan 6 bulan. Berarti bukan ya. B, 3 jari di atas simpisis. Nah, ini biasanya 3 bulan itu TFU-nya berada di 3 jari di atas simpisis. Berarti jawabannya B ya guys. 3 jari di bawah simpisis. Ini biasanya di bawah kehamilan 12 minggu. 1-2 jari di atas simpisis. Ini juga di bawah kehamilan 12 minggu ya. Pertengahan simpisis pusat. Biasanya di umur kehamilan 4 bulan, 16 minggu gitu. Kita lanjut lagi ke soal nomor berikutnya. Nyonya F, 27 tahun, datang ke PMB untuk memeriksakan kehamilannya. Belum pernah melahirkan, pernah abortus 1 kali. HPHT-nya lupa, hasil pemeriksaan sebagai berikut. TFU-nya pertengahan pusat, TFU pertengahan pusat VX. VX. Presentasi kepala, kepala belum masuk PAP. Punggung kiri, detak jantungnya 140 kali per menit. TTV-nya dalam batas normal. Berdasarkan TFU, usia kehamilan pada kasus Nyonya F adalah TFU. Berdasarkan TFU ya, TFU-nya itu berada di pertengahan pusat VX. Kalau berada di pertengahan pusat VX itu biasanya umur kehamilan sekitar 8 bulan. Jadi jawabannya itu adalah 32 minggu ya. Jadi jawabannya C. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Perempuan 23 tahun mengaku hamil anak kedua tidak pernah keguguran. Hasil pemeriksaan TTP-nya dalam batas normal dan kenaikan BB ibu dalam batas normal juga. Dilakukan palpasi Leopold. Ibu 1, 2, 3, dan 4.
pada perut ibu. TFU 28 cm. Berapakah usia kehamilan ibu berdasarkan hasil perhitungan TFU? Kita lihat di opsinya ini jawabannya dalam minggu ya. Kalau dalam minggu untuk mencari TFU itu untuk mencari umur kehamilan berdasarkan TFU itu rumusnya itu adalah TFU-nya dikali 8/7 guys. 8/7. TFU-nya berapa? 28 ya. Kita coba 28 dikali 8 dikali 8/7. 28 dibagi 7 berapa? Kita coret-coret. 28 bagi 7 itu 4 ya. Jadi sama dengan 4 dikali 8. Jadi jawabannya 32 minggu. Kita cari jawaban yang 32 minggu itu adalah C ya. Kalau misalkan mencari usia kehamilan berdasarkan TFU itu ditanya itu opsi jawabannya itu bulan, maka rumusnya itu TFU dibagi 3,5. Tapi karena ini di opsi jawabannya minggu, jadi kita TFU-nya itu TFU dikali 8/7. Jadi 28 dikali 8/7 itu hasilnya 32 ya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Seorang perempuan G3P20 melakukan pemeriksaan ke bidan pertama kali dengan keluhan rasa panas di dekat ulu hati. Hasil anamnesa ibu lupa HPHT juga. Pemeriksaan fisik TFU sepusat. DJJ 140 kali per menit. Gerakan janin sudah dirasakan sejak sebulan yang lalu. Nih, gerakan janinnya sudah dirasakan sejak sebulan yang lalu. Berapa estimasi usia kehamilan berdasarkan quickening? Quickening itu berdasarkan gerakan janin ya. Gerakan janin itu biasanya dirasakan pada grafida. Kalau misalkan anaknya lebih dari 1, itu biasanya di usia kehamilan 16 minggu. Tapi kalau misalkan anak pertama itu biasanya di 18 minggu gitu. Kita lihat ini grafidanya G3, berarti bukan anak pertama ya. Berarti dia pasti sudah merasakan gerakan bayi itu di 16 minggu. Terus di soal ini gerakan janinnya sejak sebulan yang lalu. Berarti 1 bulan itu kan 4 minggu. 16 ditambah 4 berarti 20 minggu. Kita lihat di opsi jawaban ada yang 20 enggak? Nah, berarti jawabannya 20 sampai 22 minggu ya. Jawabannya D. Oke guys, sekian pembahasan soal kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.